Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Nana Lima Hafsah pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini, hari yang cerah panas ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seiring doa juga untuk para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bersama-sama mendapatkan dan bersama-sama ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama baca basmalah dan doa sebelum belajar. Silakan Talita dipimpin. Berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Yuk, minta tolong dibuka buku tematik. Tema 3 ya. Tema 3. Halaman 117. Tematik JSIT halaman 117. Oh, kalian sudah pada sholat duha kah? Sudah, alhamdulillah. Yang belum, semoga dimudahkan. Yang sudah, alhamdulillah. Halaman ini, subtema 3 ini. Halaman Tema 4. Buku JSIT tema 4, masih di tema 4. Halaman 117. Sudah ya, 117. Kita akan bahas tentang cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah. Apa sistem peredaran darah kemarin? Sistem peredaran darah terdiri dari apa aja? 3 aja tuh. Sistem peredaran darah terdiri dari apa? 3 aja apa? Apa? Apa yuk? Sistem peredaran darah. Ini nggak sepanjang sistem pencernaan dan sistem pernafasan kok. Sistem peredaran darah cuma ada 3. Jantung, Pembuluh darah, pembuluh darah, jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung, pembuluh darah, darah. Satu lagi tambah paru-paru ya. Nah, kita hari ini akan bahas bagaimana cara memelihara jantung dan pembuluh darah. Ini sudah pernah kita bahas ya kayaknya ya. Yuk, coba dibuka halaman 117. Kira-kira sebelum kita masuk ke sini, cara menjaga kesehatan jantung itu gimana? Kesehatan sistem peredaran darah. Yang pasti dari segi makanan, makanannya harus apa? Ya, harus makan makanan bergizi. Terus kalau untuk jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, olahraga enggak? Ya, olahraga secara teratur. Makan makanan bergizi dan rendah lemak. Ya, rendah lemak ya. Rendah lemak. Coba. Nih, pembuluh darah dan jantung bertanggung jawab untuk mengalirkan darah yang mengandung nutrisi, oksigen, hormon, dan gas-gas lain ya. Coba di paragraf ketiga.
Halaman 117 paragraf ketiga. Jantung koroner Di sini ada jantung merupakan koroner. penyakit jantung. Coba di garis bawah itu. Merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung, yaitu namanya arteri. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak. Biasanya penyumbatan pembuluh darah itu disebut dengan arteriosklerosis ya. Biasanya ini ada kok di sini kok. Mana ya? Nah, ini. Di paragraf ketiga baris terakhir nih. Ya, paragraf ketiga, penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis ya. Tuh, karena kalau kita sering makan banyak lemak yang berlebih akan mengendap dalam pembuluh darah. Dan nanti pembuluh darah kita akan tersumbat kalau kebanyakan lemak, mengeras ya. Jadi kurangi makan makanan berlemak ya. Lanjut paragraf keempat. Yang tadi ada jantung koroner, sekarang ada serangan jantung. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Nah, ini penyebabnya sama, penyumbatan pembuluh darah. Jadi serangan jantung. Tiba-tiba berhenti jantungnya. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama. Ya, jadi kalau misalkan darah nggak dapat oksigen, kan langsung tiba-tiba berhenti ya. Kalau berhenti, ya itu ke sana sudah, kalau sudah berhenti jantungnya. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit di bagian dada yang terus-menerus hingga setengah jam, kemudian menjalar ke tangan kiri dan rahang. Ini rahang ya. Akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernapas. Sesak rasanya, sesak. Lanjut paragraf ke-6, stroke. Coba di garis bawah itu minta tolong. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Nah, kalau tadi kurangnya suplai oksigen ke jantung, itu serangan jantung. Nah, sekarang kurangnya suplai oksigen ke otak. Nih, peredaran darah ke otak ya. Gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di bagian otak. Hal ini menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Nah, kalian pernah lihat orang stroke kah? Stroke itu biasanya yang sebagian tubuh atau semua tubuhnya nggak bisa digerakkan. Ada yang sebagian tubuh, ada juga yang seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Itu karena kurangnya suplai oksigen ke otak tadi itu. Lanjut coba dibalik. 118. Cara mencegah penyakit jantung koroner ada apa aja tuh? Berolahraga teratur. Cara Halaman sebelahnya 118. Cara mencegah penyakit jantung koroner ada apa aja di situ di buku kalian di garis bawahi. Berolahraga teratur, berjalan kaki atau bersepeda bisa dijadikan pilihan kita berolahraga ya. Coba ini. Menurut BMA, bersepeda sejauh 20 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Ini seminggu sekali aja. Bersepeda sejauh 20 milimeter ya. Bersepeda sejauh 20 mm dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Tuh. Lalu bersepeda aja. Tiap minggu cukup sekali aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi 20 mm. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jadi yang punya sepeda di rumah, dimanfaatkan untuk sepedaan ya. Iya, setiap sore sama pagi suka main sepeda. Dimanfaatkan sepedanya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Selain jantung koroner, varises juga salah satu contoh penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah. Varises yang kemarin saya kasih lihat itu yang kakinya menonjol-nonjol biru, ada biru-birunya.
pembuluh darahnya menonjol. Ini karena pelebaran pembuluh darah pada kaki. Biasanya berwarna biru dan menonjol memanjang. Cara mencegah varises adalah dengan tidak terlalu lama berdiri. Melakukan pendinginan dan meluruskan kaki setelah berolahraga. Ya, coba. Coba ini kita masuk skema 3. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Tadi apa aja nih? Hipertensi, apa kemarin hipertensi? Apa hipertensi? Tekanan darah tinggi atau rendah? Hiper. Hipertensi, tinggi atau rendah? Kalian ini yang matiin kamera, matiin video, ini kenapa sih? Kan saya sampean. Hipertensi ini apa kemarin? Tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi? Darah tinggi. Darah tinggi. Hipotensi? Kalau hipotensi? Tekanan darah tinggi. Hipotensi rendah ya. Hipertensi tinggi, tekanan darah tinggi. Hipotensi, tekanan darah rendah. Dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur. Tadi istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Kurangi konsumsi makanan berlemak ya. Ini tadi varises. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga. Tadi ada di buku kalian ya, agar aliran darah kembali lancar. Nih varises yang kemarin. Coba sebentar, saya cari yang IPA-nya lagi. Nah ini. Kalau mencegah penyakit ini sekarang, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Oh nanti di tema di PB2 nanti aja ini nggak apa-apa. Coba sekarang halaman 119. Suara saya 119. Oh itu dah. Nomor 1 Zalwa coba. Tujuannya keluar. 100 berapa Ustazah? Mutnya. Ustazah mutnya. Dibuka. Ustazah mutnya dibuka. Ya, lupa saya. Halaman 119. Nomor 1 Zalwa coba. Zalwa. Bahwa ini merupakan cara untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Mana? ABCD? A. Iya, nomor 1A. Halaman 119, nomor 1A. Nomor 2, Hana, coba. Penyakit varises dapat terjadi pada orang yang melakukan kegiatan varises. Kegiatan? ABCD? Berkali-kali berdiri terlalu lama. Varises, apa kira-kira? ABCD? Duduk terus-menerus, naik tangga berkali-kali, berdiri terlalu lama, atau mengangkat barang berat. Yang benar yang mana? Ya? Iya, yang C, berdiri terlalu lama. Nomor 2 C.
Nomor 3, coba. Talita. Apa? Nomor 3. Jantung. Jantung? Penyakit jantung koroner. Iya. Nomor 3B, jantung koroner. Benar. Nomor 4, Faila coba. Apa Faila? Nomor 4. A. Iya, nomor 4A. Dengan berolahraga secara teratur. Nomor 4A. Nomor 5, Silvita coba. Otak karena tersumbatnya pembuluh darah atau pecah pembuluh darah yang menyebabkan kekurangan pasokan oksigen ke otak. Dinamakan kalau pasokan oksigen ke otaknya berkurang, maka menyebabkan penyakit apa tadi? S? ABCD? Bahkan Iya, yang B, stroke. Benar sekali. Yang B, stroke. B ya, tak ulang ya. Nomor 1A, nomor 2C, nomor 3B, nomor 4A, nomor 5A. Oke, lanjut. Halaman 121. Nomor 5. Hah? B, stroke. Nomor 5B, B. Salah. Nomor 5B, stroke. Sekarang halaman 121. Bentar, dulu. Ini pantun lagi ya. Ini kalian sudah tahu semua kan? Pantun ini sudah tahu semua ya, terdiri dari 4 baris, 1 bait 4 baris. Baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isi. Suku katanya berapa? 8 sampai 12. Bersaja ABAB atau AAAA ya. Ini kalian sudah pada ngerti semua nih. Coba langsung aja halaman 121, 122. 122 yang tabel. Oke. Merantau bersama dia ke Pulau Bali. Ketika dengan Bunda pulang berdoakan kepada Di SIP halaman 122. Pantunnya ada di halaman 121 ya. Berapa tabel ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Oke, yuk kita kerjain. Di sini ada nomor, terus jenis pantun, jumlah baris, terus di sini ada suku kata ya, suku kata, saya tulis suku kata aja ya, saja, isi, makna ini. Nah, oh yuk kerjain gimana nih? Nomor 1. Pergi merantau sama Dinda hingga sejenak ke Pulau Bali. Jika bingung merasa gundah gulana, berdoa selalu kepada Ilahi. Jenis pantun apa? Agama.
Agama? Agama? Agama. Agama kah? Pergi merantau ke Samarinda. Hingga sejenak ke Pulau Bali. Jika hatimu merasa gundah gulana, berdoalah selalu kepada Ilahi. Apa ya? Pantun? Agama. 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 Jumlah baris. Jumlah baris. Baris 1. Kalian di buku tulis aja begini. Nggak muat ya. 1. Kan di situ ada 4 ya. 1 sama dengan. 2 sama dengan. 3 sama dengan. 4 sama dengan. Soalnya kan ada 4 baris ya. Jadi kita jumlah baris. Ini salah bukannya di sini. Jumlah baris ada berapa? Baris itu yang pertama. Jumlah baris 4. 4. Jumlah suku kata. Nah ini baru tiap baris. Baris pertama ada berapa suku kata? 10. Baris pertama. Pergi merantau ke Samarinda. Ya, 10. 10. Baris kedua berapa? Merantau ke sana. Itu baris kedua. 10 juga. Kedua. Hingga sejenak ke Pulau Bali. Ya, 10 juga. Bali. Baris ketiga berapa? Jika hatimu merasa gundah 13. 13. Terakhir 4. Berdoa berapa? 13. Iya, 13. Ya, sajaknya apa ini? 12. IAI kah? Sajaknya apa? ABAB. Ya, A, B. Jangan lagi ikutin huruf terakhir ya nanti. A, B. Maknanya apa ini? Maknanya apa? Ayo lihat dari baris ketiga dan 4. Jika hatimu merasa gundah gulana, berdoalah selalu kepada Ilahi. Gimana nih maknanya? Selalu Jika hati merasa gundah gulana, lalu berdoa kepada Ilahi. agar hati Selalu berdoa kepada Allah agar hati tenang. Iya, agar hati tenang. Itu kan di situ kan jika hati gundah gulana ya. Jadi kita ubah agar hati tenang. Muat nggak itu di punya kalian itu? Kalian taruh di mana? Nggak muat. Lihat aja di sebelahnya halaman 21 itu di pantunnya kalau nggak muat. Apa itu tulisannya, Ustazah? Yang mana? Ini kah? Iya. Coba tak gedein lagi. Udah kelihatan? Udah. Oke, Udah? udah. Nomor 2. Nomor 2 apa ini? Pohon pare berbuah lebat. Pohon Lebatnya pare tetaplah pahit. Lebatnya Jika pare. ingin tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa ketika sakit. Pantun apa kira-kira? Dapat dirasa ketika sakit. Pantun apa itu? Agama lagi? Depannya M. Nasihat. Pantun apa? Nah? Nasihat. Ya, nasihat. Nasihat. 4 ya, 4 baris ya. Ayo, suku kata sekarang. Baris ke-1 ada berapa? Baris kedua ada berapa?
8. Yang 1 8 kan? 1 Ya. Ya. Pohon pare berbuah lebat. Ayo 8 atau 9? Coba dihitung. Pohon pare 9. berbuah lebat. Berapa? 9. 9. Yang kedua? Tetaplah pahit. Berapa? Pahit. 10. 10. Benar. Kebanyakan. 10. Yang ketiga? Bila ingin tahu nikmatnya sehat. Sehat. 11. Ya. Terakhir? Dapat dirasa Dapat dirasa 10. 10. Benar sekali. Sajaknya. Yuk. Sajaknya. TTTT kah? Ya, ya. Nanti jangan lagi pakai belakang hurufnya. A. Maknanya gimana nih? Bila ingin tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa ketika sakit. Gimana nih? Maknanya gimana kira-kira? Kalau ingin Lalu? Atau ini kan di baris ketiga kan bila ingin tahu nikmatnya sehat, dapat dirasa ketika sakit kan? Kita semua kan nggak mau sakit kan? Gimana kira-kira? ya lalu jaga kesehatan. Iya, benar sekali. Benar. Lalu menjaga kesehatan agar tidak sakit. Lanjut terakhir. Saya cuman cukup sampai kesehatan. Kenapa, Hana? Cuman cukup sampai kesehatan. Cukup lah. Apa, Nak? Gak kedengaran? Cuman cukup sampai kesehatan. Oh, kamu taruh di mana lah? Diselip-selipin lah, di mana gitu. Di samping-sampingnya, diterobos itu anunya. Apa namanya? Kabelnya. Terobos saja, terobos sampingnya. Nomor 3. Ini pantun legendaris nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang dahulu bersenang-senanglah kemudian. Ini pantunnya apa ini? Sehat. Nasihat. Baris 4 juga ya. Baris 1, 2, 3, 4. Ada berapa kira-kira? Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu. 8. Berapa? Berakit-rakit ke hulu. 8. 8. Yang kedua, berenang-renang ke tepian. 9. 3. Bersakit-sakit dahulu. 8, benar. Terakhir, bersenang-senang kemudian. 9. Iya. 9. Sajaknya berapa? Sajaknya berapa? Sajaknya apa ini? UM. AB. Ya, ya. Jangan lagi pakai terakhir ya. Saya ingatkan lagi AB. Nanti masih ada yang pakai kalimat atau huruf terakhirnya. Apa ini? Maknanya gimana nih? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit dahulu, merasa senang kemudian. Apa? Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Bukan, merasa sakit dahulu, merasa senang kemudian. Merasakan sakit. Lalu senang-senang kemudian. Gimana? Merasakan sakit dahulu, merasakan sakit dahulu, merasakan sehat kemudian. Senang kemudian. Merasakan sakit dahulu, kemudian bersenang-senang. Ya. Ya. Ini
berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu Merasakan merujuk ke sakit istilah dulu. usaha. Merujuk ke istilah usaha. Berusaha sekuat tenaga. Berusaha itu kan kita kan sakit-sakit ya, berusaha ini, berusaha itu. Kalau misalkan kita ada PR nih, berusaha nyelesain, berusaha kerjain sebaik mungkin, terus dapat 100, nah itu adalah hasil, bersenang-senang kemudian. Gimana nih? Berusaha sekuat tenaga untuk meraih, bersenang-senang kemudian, meraih apa kira-kira? Untuk meraih kesenangan. Kesenangan? Untuk meraih Kesuksesan. Iya, untuk meraih kesuksesan. Berusaha sekuat tenaga untuk meraih kesuksesan, ya. Kalian dapat nilai 100, pasti kan belajar terus hari-hari, misalnya itu kan. Nih. Jadi saya ingetin lagi, sajak atau rima dalam pantun itu diambil dari huruf terakhir pantun, ya. Kalau dia sama n semua, berarti dia a. Kalau beda, huruf bagian belakangnya beda, TI, berarti AB, ya. Jangan lagi diambil huruf terakhirnya. Lanjut, halaman 123. Oh, 123 nih, matematika ya, kita lewati. 124 juga matematika, 25 matematika. Apa ini? 26 juga matematika, 27. 128. Oh, 128. Oh, 128, Nak, dibuka. Coba tolong dibuka. Sudah. Ini cara memelihara kesehatan darah yang tadi. cara Cara memelihara menjaga kesehatan darah. Kenapa ini begini? Nah, ini sekarang cara memelihara kesehatan darah. Ini penyakit-penyakit yang terdapat dalam darah ya. Kalau tadi kan jantung sama pembuluh darah. Ini ada anemia, leukemia, hemofilia, talasemia, sama demam berdarah ya. Coba anemia ini apa anemia ini? Penyakit apa kemarin? Kekurangan darah apa? Kekurangan darah. Darah apa? Darah biru, darah hijau. Darah biru bangsawan. Darah apa? Darah merah ya. Anemia, kekurangan sel darah merah. Ini leukemia? Leukemia. Kelebihan sel darah. Sel darah putih, benar. Ini demam berdarah kemarin disebabkan oleh nyamuk apa? Virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Talasemia ini apa ini talasemia? Itu penyakit keturunan? Ya, penyakit keturunan. Apa sel darah merahnya cacat ya. Nah, terakhir hemofilia, darah sukar. Apa ini hemofilia? Hemofilia. Ya, darah sukar darah membeku, darah sulit membeku. Ya, darah sulit membeku ya. Nah, sekarang ini cara mencegahnya atau memeliharanya gimana caranya? Anemia, kekurangan sel darah merah dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Makanan apa aja yang mengandung banyak zat besi? Coba. Apa? Makanan apa aja yang banyak mengandung zat besi?
Daging-daging. Bayam. Hah? Apa? Iya, bayam. Nih, leukemia. Leukemia ini kelebihan sel darah putih. Nah, ini nggak bisa disembuhin ini. Ini istilahnya leukemia ini kan kanker darah ya. Bisa banget sembuhinnya. Kenapa kalau kelebihan? Kalau kelebihan sel darah putih, kalau sel darah putih itu kan fungsinya bagus ya, membunuh virus atau Membunuh bakteri atau bakteri. kuman yang masuk ke Dan dalam sel tubuh. T penghancur. Nah, kalau apa namanya sel darah putihnya kelebihan, itu nggak hanya virus yang dimakan, nggak hanya bakteri yang dimakan, tapi organ-organ lainnya juga kena dimakan sama sel darah putihnya. Makan bukan dihancurkan. Saya lihat dia. Sel-sel organ lainnya dimakan sama sel darah putih. Sel darah putih kan menghancurnya kan dengan cara dimakan kan? Virus-virus itu dimakan semua itu. Ini pencegahannya hanya satu, menerapkan pola hidup sehat karena belum itu si kanker darah kan ini ya. Ya. Ini yang keempat ada thalassemia. Gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan ya. Thalassemia. Cara satu-satunya sama kayak ini, menerapkan pola hidup sehat ya, thalassemia sama leukemia. Kalau hemofilia, Jadi gangguan ini juga tidak dapat diobati atau Darah tetapi sulit dapat membeku. dicegah. sulit membeku. Gangguan ini tidak dapat dicegah, gangguan ini tidak dapat diobati, tapi bisa dicegah dengan cara menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir, menghindari benturan. Soalnya kalau hemofilia, kita kebentur sedikit aja, kebentur meja, misalkan nggak sengaja kebentur meja, itu sudah darahnya sudah keluar dan sukar banget membeku. Dan yang terakhir ada apa nih? Demam berdarah. Menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Masih Darah